Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada materi yang keempat ini Tazkiyah Institute mempersembahkan Kuantum Taqwa kelas Amanah Khalifah. Pada materi keempat akan menyampaikan Tazkiyatun Nafs dari ghadab atau marah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan dalam sebuah hadis, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyil khuri sya'a. Barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala memanggilnya di tengah kerumunan manusia sehingga dia bebas memilih bidadari yang dia suka. Ghadab. Ghadab artinya marah. Pengertian ghadab adalah perasaan memberontak dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi atau tidak sesuai dengan kemauannya. Di masyarakat masih banyak yang memahami bahwa emosi adalah marah dan marah adalah emosi. Di satu sisi benar bahwa marah adalah bagian dari emosi, tetapi di sisi lain kurang tepat, karena emosi bukan hanya marah saja, tetapi semua ungkapan perasaan adalah emosi, seperti suka, benci, cinta, sayang, senang, bahagia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran, tajarra'a abdun jar'atan afdala indallahi azza wa jalla min jar'ati ghaidin yaqrimuha ibtigha'a wajhillahi ta'ala.
Tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah daripada menahan amarah. Ia menahannya karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan sebenarnya orang yang kuat itu yang seperti apa? Laisa syadidu bisur'ati innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah. Ghadab atau marah yang kita kenal ada 3 macam atau 3 tingkatan. Yang pertama kita kelompokkan menjadi marah yang ekspresif. Adalah perasaan marah yang diungkapkan dengan nyata karena berani atau punya kuasa, seperti suaranya meninggi, menjadi bentak-bentak, mengumpat, menendang, memukul atau menantang. Kemudian marah atau ghadab tingkat yang kedua adalah semi ekspresif. Adalah perasaan marah yang diungkapkan dengan kurang nyata karena kurang berani atau tidak punya kuasa, seperti menunjukkan kemarahan dengan isyarat, ngambek, grundel, dan lain-lain. Kemudian marah non ekspresif adalah perasaan marah yang dipendam dan tidak berani mengungkapkannya karena tidak berani atau takut, seperti diam, menolak, gak mau akur, jengkel, kesal, dongkol, dendam, dan lain-lain. Dampak dari marah adalah adanya perselisihan, adanya permusuhan, kebencian, percekcokan, ancaman, bahkan peperangan. Spiritual time. Pada kesempatan kali ini kembali sekilas kita lihat ada 3 blok. Blok pertama, kedua, dan ketiga. Blok pertama adalah aktivitas otak, yaitu untuk mengetahui informasi dan mengikuti instruksi. Cukup Anda dengarkan instruksi yang kami sampaikan dari baris 1. Kemudian Anda lebih fokus pada baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua adalah aktivitas mulut, yaitu mengucapkan kata-kata hingga terdengar di telinga sendiri. Sedangkan baris ketiga ini yang paling vital untuk kegiatan spiritual, yaitu merasakan di dalam kolbu dengan cara merasakan keluar dan masuknya nafas di dalam dada. Spiritual time. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Mulai fokus meresapkan setiap makna ke dalam kolbu dengan cara merasakan keluar masuknya nafas di dalam dada. Ya Rahim. Ya, rasakan kasih sayang Allah di setiap tarikan dan hembusan nafas Anda. Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman,
kurangi intensitas pikiran Anda, penglihatan Anda, pendengaran Anda, agar perasaan spiritual kolbu Anda mulai bekerja. Ya Allah, rasakan kasih sayang Allah di setiap tarikan dan hembusan nafas Anda. Fokuskan perhatian hanya di kolbu Anda. Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini nafas hamba masih dapat keluar masuk dari paru-paru karena besarnya kasih sayangmu kepada hamba. Engkau yang mengembang kempiskan paru-paru hamba. Engkau yang menyediakan oksigen untuk mencukupi nafas hamba-hambamu. Terus jaga kesadaran spiritual Anda dengan terus merasakan kembang kempisnya paru-paru di dada. Terus ucapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Engkau yang mendedakkan kolbu hamba. Engkau yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh hamba. Engkau yang menjaganya ketika hamba terjaga atau tidur. Ya Rob, Engkaulah Rob semesta alam. Engkau yang menciptakan hamba. Engkau yang mencukupi rizki hamba. Engkau yang memelihara dan mendidik hamba. Ya Rob, hamba mohon rahmat dan bimbinganmu untuk membersihkan ghadab yang ada dalam kolbu hamba. Bimbing, temani, dan lindungi hamba dari godaan syaitan. Ya Rob, hamba mohon rahmat dan bimbinganmu untuk membersihkan ghadab yang ada dalam kolbu hamba. Bimbing, temani, dan lindungi hamba dari godaan syaitan. Sekarang ucapkan istighfar sambil berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus ucapkan istighfar itu sambil memohon ampun kepada Allah. Ya Rob, dengan namamu yang pengasih dan penyayang, hamba mohon pertolonganmu untuk membersihkan sifat ghadab, marah yang ada dalam kolbu hamba. Bimbing dan lindungi hamba dari godaan syaitan. Ya Rob, hamba mengakui dalam berbagai ucapan, perbuatan, tindakan, sikap, bahwa di dalam kolbu ini masih menyimpan rasa marah. Ketika menjumpai orang lain berbeda kemauan, pendapat, atau pikiran. Bahkan dalam menjalankan ibadah kepadamu, hamba belum dapat ikhlas hanya mengharap ridhomu.
masih ada perasaan enggan, terpaksa, barangkali juga marah. Ya Rabb, ya ala kulli syai'in khabir, Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam kolbu hamba. Engkau pasti mengetahui bahwa di dalam kolbu hamba sebenarnya menyimpan ghadab, marah, mudah tersinggung bila pendapat hamba dianggap tidak bagus, sering dongkol bila pendapat atau kemauan hamba tidak dihargai, suka mengancam bila pendapat atau kemauan hamba disepelekan, muncul dendam bila pendapat atau kemauan hamba ditolak, merasa sebel bila pendapat kemauan hamba tidak dipakai atau dituruti. Hamba masih suka memaki, memarahi kesalahan orang lain. Hamba masih suka mengejek, menghina kekurangan orang lain, karena hamba merasa lebih baik dari mereka, lebih pintar dari mereka, lebih solih dari mereka, lebih hebat, dan lebih-lebih yang lain yang ingin hamba tunjukkan agar mereka mengakui, sehingga hamba tidak pandai bersikap ramah karena ingin selalu menang, tidak pandai menghormati karena hanya ingin dihormati, tidak pandai memberikan kasih sayang karena keangkuhan, tidak pandai menerima nasihat karena merasa hebat, tidak pandai memuji karena hamba lebih ingin dipuji, tidak pandai meminta maaf karena hamba merasa selalu benar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sekarang bayangkan satu kejadian yang dialami di waktu Anda belum dewasa. Perbuatan atau tindakan atau kata-kata yang dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas atas diri Anda. Mungkin bapak atau ibu, saudara, orang yang mengasuh, atau orang dewasa yang lain. Satu kejadian yang menyebabkan Anda merasa sakit hati, jengkel, sebel, marah, tetapi tak kuasa melampiaskannya. Ingat, hanya satu kejadian saja yang dilakukan orang lain kepada Anda di waktu Anda masih belum dewasa. Mungkin dihina, diejek, diremehkan, dikerjai, ditipu, dibohongi, dilecehkan, dipelototi, dibentak, dimarahi, dimaki-maki, bahkan dipukul, ditendang,
atau dihantam, atau ditempeleng, didorong, atau bahkan disingkirkan. Karena saat itu hamba merasa tak berdaya, maka batin hamba saat itu ingin membuktikan bahwa saya bisa, saya hebat, saya mampu, saya lebih baik, saya lebih, tetapi hanya tersimpan dalam marah. Sekarang tarik nafas dalam-dalam sambil terus mengucapkan istighfar, agar nafas di dalam dada Anda terasa lega. Hamba sadar, sejak saat itulah benih-benih perasaan ghadab tumbuh di dalam kolbu hamba, dan mudah muncul kembali ketika menghadapi permasalahan yang hamba hadapi. Terus ucapkan istighfar. Sekarang bayangkan wajah orang yang pada waktu Anda kecil menyebabkan Anda merasa dihina, diejek, diremehkan, dikerjai, ditipu, dibohongi, dilecehkan, dipelototi, dibentak, dimarahi, dimaki-maki, dipukul, ditendang, dihantam, ditempeleng, didorong, atau disingkirkan. Astagfirullah. Sekarang bayangkan wajah orang-orang yang di waktu kecil Anda, yang Anda anggap menjadikan Anda ghadab, marah, jengkel, dongkol. Sesungguhnya kemarahan Anda menjadi tanggung jawab Anda sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segeralah minta ampun kepada Allah dan maafkan mereka semuanya. Selama Anda masih menyimpan perasaan sakit hati kepada mereka, sikap ghadab, marah, jengkel, dongkol akan terus ada di kolbu Anda. Mintalah ampunan kepada Allah dan maafkan mereka semua. Mintakan ampun untuk mereka. Astagfirullah. Bertaubatlah kepada Allah atas sikap ghadab, marah, jengkel, dongkol yang ada di kolbu Anda. Berjanjilah kepada Allah untuk meninggalkan sikap ghadab. Mintalah pertolongan Allah untuk menjagamu dari sikap ghadab. Ingat-ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal baghda'u. Wal baghda'u hiya khaliqatud din, la khaliqatus sa'ri. Telah menyebar di antara kalian penyakit orang-orang sebelum kalian, yaitu dengki dan marah. Marah itulah pemangkas yang akan memangkas agama, bukan memangkas rambut. Ingat-ingat
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dallani ala amalin yadkhulanil jannah. Qala la taghdab walakal jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang dapat memasukkan aku ke surga. Rasulullah bersabda, jangan marah, bagimu surga. Ya Rabb, hamba sadar adanya perasaan ghadab di dalam diri hamba, di dalam kolbu hamba yang sering menyertai perkataan, perbuatan, pekerjaan dan amal ibadah hamba, dapat memangkas nilai kebaikan agama hamba, juga dapat menyebabkan hamba kau masukkan ke dalam neraka. Padahal hamba ingin kau masukkan ke dalam surga. Ya Rabb, ya mujibas sa'ilin, Rabb yang maha mengabulkan doa, hamba mohon pertolonganmu untuk menghapus dan membersihkan perasaan ghadab, marah, jengkel, dongkol dari diri hamba. Astagfirullah. Ajarkan kepada hamba perasaan rendah hati, sehingga hamba menjadi pandai bersikap ramah, pandai menghormati pendapat orang lain, sehingga hamba menjadi pandai bersikap ramah, pandai menghormati pendapat orang lain, pandai memuji kebaikan dan kelebihan orang lain, pandai memberikan kasih sayang, mudah menerima nasihat dan hikmah, ringan meminta maaf, mudah memberi maaf, cakap bekerjasama dan tolong menolong, pandai berucap minta tolong dan terima kasih, pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan, ikhlas beribadah karenamu, dapat menteladani utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang panjatkan sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kembalikan kesadaran Anda kepada aktivitas yang sedang Anda jalani saat ini. Tarik nafas melalui hidung, penuhi dada Anda dengan oksigen. Hembuskan secara perlahan melalui mulut sambil mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi. Tarik nafas melalui hidung, penuhi dada dengan oksigen, hembuskan secara perlahan melalui mulut
sambil mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi. Tarik nafas melalui hidung, penuhi dada Anda dengan oksigen, hembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut sambil mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perlahan-lahan gerakkan ujung jari Anda, ujung jari tangan, ujung jari kaki. Gelengkan kepala, buka mata lebar-lebar, luruskan punggung, putar kanan, putar kiri, rasakan kenyamanannya. Ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin berulang-ulang dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas keberhasilan proses pembersihan kolbu dari ghadab ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang proses pembersihan kolbu dari ghadab ini beberapa kali sesuai tingkat kemarahan dan sesuai banyaknya objek kemarahan, hingga kolbu merasa lega dan tidak mudah ghadab lagi. Pada kesempatan kali ini mengingatkan kembali bahwa amanah khalifah ini adalah metode spiritual untuk membangkitkan dua kesadaran utama manusia selama hidup di dunia yang harus melekat padanya, yaitu mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah bagi kemakmuran dunia. Menjadi pemimpin, menjadi orang yang mempengaruhi kepada kebaikan. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina khunafa'a. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan kita akhiri aktivitas tazkiyatun nafs dari ghadab ini dengan memohon doa kepada Allah. Allahumma Rabba Muhammadin nabiyyighfirli dzambi wa arhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kemarahan yang ada di kolbuku, dan berilah aku pahala dalam menghadapi kesesatan dan fitnah selama Engkau masih menghidupkan.
kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bittaqwa waj'al qalbi taubatan sabiran wa ikhlas. Allahumma zakkini min ananiyatin wa ghadabin wa syahwat. Allahumma arhamni bittaqwa waj'al qalbi islaman imanan ihsanan mahabbah. Allahumma zakkini minal khawfi wal huzni wad dayas. Allahumma arhamni bittaqwa waj'al qalbi rahmatan ridhaan hidayah. Allahumma zakkini minal fasiki wad dhalimi wal kafir. Allahumma adkhilnal jannata wa qina jahannam. Allahumma adkhilnal jannata wa qina jahannam.